Shalom, good morning everyone. Nice to see you again. This time we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Teman-teman, mari kita ucapkan tafalan kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Allah sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Isaiah 7 verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, Markus 3 ayat 16 sampai 19, Markus pasal 9 ayat 33 sampai 35, Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45, dan Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yang menjadi tema firman Tuhan hari ini adalah Yohanes dan Yakobus, anak-anak guru. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengetahui Yesus memilih Yakobus dan Yohanes. Adakah yang bisa mengingat ke-12 murid Yesus? Nah, tapi hari ini kita bukan mau belajar mengenai ke-12 murid Yesus. Secara khusus, kita akan mempelajari Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus, dua laki-laki bersaudara, hidup pada zaman yang sama dengan Yesus. Kisah hidup mereka ditulis Alkitab dalam Perjanjian Baru. Mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bergabung
bersama 10 laki-laki lainnya dari berbagai latar belakang kehidupan, Yohanes dan Yakobus meninggalkan ayah mereka, Zebedeus, dan mengikut Yesus. Selama 3 tahun lebih, 12 murid hidup dekat dengan Yesus, berbagi makanan, berpergian, dan melayani bersamanya. Semua murid melihat Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat yang mengisyaratkan bahwa kerajaan Allah sudah datang ke dunia dalam pribadi dan pelayanan Yesus. Kita juga menjumpai Yohanes dan Yakobus ada kalanya dikhususkan Yesus, seperti pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada peristiwa kebangkitan anak perempuan Yairus dari maut, dan di kaki salib Yesus meminta kepada Yohanes untuk merawat ibunya Maria. Meskipun Yohanes dan Yakobus merupakan saksi-saksi langsung dari pelayanan Yesus, mereka juga ada kalanya gagal. Mereka ingin mendatangkan api dari langit. Mereka tidak ingin melayani orang lain, dan mereka mengusir anak-anak kecil. Mereka mempunyai keinginan menjadi orang-orang yang duduk paling dekat dengan Yesus di kerajaannya. Suatu hari mereka meminta sesuatu dari Yesus. Apakah itu yang Yakobus dan Yohanes minta dari Yesus? Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Mereka ingin menjadi murid yang terbesar, yang paling penting. Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin menjadi besar haruslah menjadi hamba, mau melayani terlebih dahulu. Yesus berbicara mengenai hal ini juga di waktu lain, ketika para murid bertengkar mengenai siapakah murid yang paling hebat. Menurut Yesus, siapakah yang paling besar? Orang yang tidak mencoba menjadi yang terutama, namun bersedia melayani sesama. Yesus menegur mereka, mengajari mereka apa artinya menjadi pengikutnya. Mereka tidak benar-benar memahami kehidupan pelayanan di mana Yesus memanggil mereka. Karena kita ini pendosa, kita bersikap egois dan ingin menjadi yang terutama. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita untuk menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Ada saatnya kita juga ingin menjadi yang terutama. Bayangkan ketika kalian melayani orang lain atau membiarkan seseorang menjadi yang terutama. Apakah mudah melayani orang lain? Hanya dengan minta Allah untuk membantu kita melayani orang lain, kita baru dapat berbuat demikian. Melalui teladan Yesus yang mencuci kaki murid-murid, Yohanes dan Yakobus belajar rendah hati untuk bisa melayani sesama. Sebagaimana Yakobus dan Yohanes hidup dengan Yesus, dikasihi oleh Yesus dan diutus ke dalam kehidupan pelayanan sepenuh hati kepadanya. Demikian juga Tuhan ingin kita menjadi muridnya dan melayani. Yohanes dan Yakobus, dua bersaudara ini dengan setia hingga akhir hidupnya tetap mengikut Yesus. Hidup Yakobus singkat saja diakhiri oleh pedang Herodes. Sedangkan Yohanes yang hidupnya sampai tua menghabiskan hari-harinya terakhir dibuang di pulau Patmos. Anugerah Allah cukup bagi Yakobus dan Yohanes. Anugerahnya mengajari mereka perihal menjadi hamba dalam kerajaan Allah. Yesus juga
memanggil kita untuk mengikut Dia. Yesus memberikan hidupnya untuk menebus kita. Melalui teladan hidupnya, Yesus menunjukkan kepada kita untuk melayani Allah dan sesama dengan kasih. Kita memerlukan kekuatan Allah untuk dapat melayani Allah dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali Tuhan, agar kami melayani dan mengasihi lebih sungguh. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak mampu tanpa Engkau, oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat kegiatan pembelajaran hari ini, biarlah kiranya Tuhan tolong berikan kami kesehatan, kemampuan roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.